kita mau duduk di sana ya. Kayaknya bagus pondok itu. Alright. Enak di sini Jos ya. Enak banget tempat ini guys. Tempatnya tenang, banyak suara burung. Emang kalian kayaknya nggak terlalu kelihatan aku deh. Mendingan aku taruh ini ya di sini deh. Nah, ini di sini baru kelihatan ya guys. Oke, jadi kita mau ngomongin tentang kerjaan di New Zealand guys. Banyak kali yang tanya sama saya tentang kerjaan di New Zealand. Jadi dari pertanyaan itu aku udah catat di handphone aku. Jadi aku akan bantuin jawab, dan juga ada yang tanya-tanya di Instagram. Ada yang beberapa aku nggak bales karena pertanyaannya itu semuanya ada di video guys. Sudah, jadi semuanya ada di video. Kalau kalian buka videonya, kalau kalian nonton semua videonya, kalian bisa temuin jawaban itu. Seperti kayak gimana cara daftar kerja di kebun di New Zealand kayak gitu. Terus ada yang tanya visa kunjungan atau visa visitor bisa kerja nggak. Itu semuanya ada di video. Kalian nonton aja di videonya. Nanti aku taruh di kolom deskripsi tentang link-link video atau playlist video tentang kerja di New Zealand. Jadi kalau kalian memang benar-benar mau cari, kalian buka kolom deskripsi dan kalian cari playlistnya dan kalian tonton videonya. Banyak di sana informasi tentang kerja di New Zealand. Yang pertama aku mau tegasin, di tahun 2020 ini pihak imigrasi New Zealand semakin ketat guys. Jadi kalau kalian mau cari kerja di New Zealand, kalian ya siap-siap aja, karena mereka itu mau memperketat peraturannya, sudah memperketat peraturannya, dan akan mengurangi tenaga kerja asing yang masuk ke New Zealand. Jadi di tahun 2020 ini semakin berat ya guys ya, semakin susah. Dan juga tapi masih ada peluangnya bagi yang kerjaan skill ya. Kerjaan skill tuh kayak dokter, IT, accountant, apalagi yang profesional lah kayak gitu, atau mekanik pun masuk yang ada skillnya gitu. Tapi ya kayak di video-video sebelumnya yang aku sudah kasih tahu, kalau yang sudah nonton aku ulangin lagi, sorry ya. Yang penting ada surat kompetensi sama pengalaman kerja, dan itu dua itu sangat penting. Juga yang paling penting adalah bahasa Inggris guys. Bahasa Inggris yang paling penting ya, salah satu yang terpenting. Apalagi ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Oh ya, pertanyaannya untuk visa RSC. Bisa nggak visa RSC? Gimana cara apply-nya? Jadi aku mau kasih tahu tentang RSC, yaitu visa kerja yang untuk kerja di kebun. Jadi visa kerja RSC itu cuma di New Zealand ini untuk warga negara Indonesia cuma ada dua company ya. Satu itu bukan Thornhill. Satu itu John Bostock. Dia bergerak di bidang perkebunan apel, dan itu biasanya picking apple, tapi juga ada kerjaan lain kayak pumpkin dan segala macamnya. John Bostock itu perusahaan yang di New Zealand. Yang kedua itu Ace, dia bergerak di bidang perkebunan vineyard seperti yang video di sini yang aku ngobrol sama Kodani, itu di vineyard ya. Jadi kalau apply visa RSC atau visa kerja RSC, kerja kebun di anggur, itu harus dilakukan di Indonesia. Kalian dapat visa kerjanya itu di Indonesia, dan kalian harus melalui agent yang ada di Indonesia. Jadi kalian nggak bisa pakai visa turis terus datang ke sini terus rubah visa RSC. Itu nggak mungkin, itu impossible. Oke. Untuk yang di John Bostock, agentnya itu ada di Bali dan namanya itu Satria Abdi Perkasa. Tapi mereka itu sangat limited orang yang datang ke sini ya. Sekitar, kalau yang John Bostock sekitar 100 orang ya, koreksi ya kalau yang aku salah ya, 100 sampai 120 kalau nggak salah. Dan yang biasa balik lagi itu mereka yang sudah pernah datang gitu. Jadi visanya itu cuma 6 bulan 6 bulan lagi mereka balik ke Indonesia. 6 bulan di sini, 6 bulan balik di Indonesia. Dan
ya 6 bulan tahun depan yang balik ya orang-orang itu lagi. Jadi kalau ada slot kosong itu paling cuma beberapa, dan kalian harus daftar, harus waiting list. Jadi kalian kontak aja agentnya, itu kalian search di Google. Aku juga nggak tahu kontak number mereka, kalian cari di Google, kalian ketik namanya PT Satria Abdi Perkasa, nanti keluar tuh nomor teleponnya. Kalian teleponi, kalian tanya sama administrasinya, sama customer service-nya, tanya sejelas-jelasnya gimana caranya. Nanti kalian dikasih tahu ada nggak peluangnya gitu. Dan aku kasih tahu dulu sebelumnya ya, peluangnya itu sangat kecil, karena yang seperti yang tadi bilang, yang balik kerja itu ya orang-orang lama gitu. Kalau yang PT Culture Ace itu yang di kerja kebun anggur di Blenheim itu, aku kurang tahu ya mereka pakai agent apa. Soalnya Kodani itu dia langsung ke bosnya gitu. Jadi bos yang Ace itu dia langsung ke Indonesia guys, langsung ke Indonesia. Habis itu dia yang rekrut orang-orangnya gitu. Jadi nggak tahu ya ada agent apa enggak. Aku juga kurang begitu tahu kalau yang Ace. Oke, itu yang tentang RSC guys. Jadi kalian kalau nonton video ini, kalian sudah tahu ya RSC, dan ya tontonlah video ini sampai habis, karena apa ya, males juga tuh orang yang IG aku terus tanyain gimana RSC, terus aku bilang ada di video. Ya apa ya, kalian nonton dulu deh videonya, infonya ada semua di video aku gitu ya. Oke, kita tanya yang lain ya, pertanyaan yang lain ya. Gimana kalau kita ganti tempat? Oke, jadi ada yang sering tanya gimana cara apply visa kerja di New Zealand. Ya mungkin udah sering ya aku kasih tahu tentang visa kerja di New Zealand. Jadi yang penting kalian itu dapat job offer dari perusahaannya, dan juga pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang shortage. Jadi shortage nih kayak gini, misalnya ada satu daerah itu membutuhkan suster, tapi di daerah lain enggak. Misalnya di Auckland butuh suster, terus misalnya di Hamilton mereka nggak butuh. Jadi kalau kalian apply di Hamilton, walaupun kalian dapat job offer dari salah satu hospital di sana, itu kalian nggak akan bisa dapat visa kerjanya, karena di sana kebanyakan, bukan kebanyakan sih, di sana cukup untuk nurse-nya. Jadi kalian juga, nanti aku sertain deh link di deskripsi di bawah ini. Jadi kalau kalian lihat video ini, kalian juga klik deskripsinya, karena aku tahu sedikit sekali yang klik deskripsi, sedikit sekali yang mau baca. Sampai kenapa aku tahu ya, karena banyak yang tanyain IG aku, IG-nya apa, padahal kalau dia klik di deskripsi ini, itu infonya tuh banyak banget. Jadi untuk kalian ya, sarannya juga baca, cari, terus cari infonya dan baca-baca. Jadi kalian tuh bisa dapat informasinya sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau kalian mau kerja di luar negeri, itu kalian tuh mesti banyak-banyak kerja, banyak-banyak cari info, banyak-banyak baca juga web imigrasi dan yang lainnya guys. Oke, itu untuk apply visa kerja guys. Jadi job offer, isi formnya. Habis itu ada satu lagi namanya form, supplementary form. Itu harus diisi oleh perusahaannya juga. Habis itu kalian submit ke imigrasi, dan untuk berapa lama, itu sekitar 3 mingguan guys. 3 mingguan untuk visa kerjanya di approve, atau bisa lebih, tergantung dari kasusnya. Jadi setiap kasus itu berbeda-beda. Terus untuk ngurus visa kerjanya, kalian bisa ke websitenya VFS Global. Itu ngurus visa kerja, ngurus visa turis, ngurus visa partnership. Nah, aku juga mau kasih tahu tentang visa partnership ya. Visa partnership itu, jadi kalau kalian ada suami atau kalian ada istri ya, yang kerja di New Zealand atau yang sekolah, tapi sekolahnya juga harus sekolah yang ada kriterianya deh. Kalau nggak salah dia mesti level 8 atau level 9 gitu, dan jurusannya juga mesti jurusan tertentu. Jadi kalian bisa apply untuk pasangan kalian visa kerja, dan anak-anak kalian bisa pakai visa turis dan bisa sekolah di sini gratis kalau sekolahnya di public school.
itu untuk visa partnership. Jadi kalian bisa bawa keluarga kalian untuk masuk ke sini dengan persyaratan tertentu, dan persyaratannya ada di kolom deskripsi ya. Tinggal diklik aja, kalian baca aja sendiri. Imigrasi lebih lengkap, lebih jelas ya, di website imigrasi lebih jelas dan lebih lengkap untuk jurusan apa yang bisa dapat visa partnership, dan untuk level berapa, mesti S1 atau S2 atau postgraduate, itu semuanya ada di websitenya imigrasi guys. Nanti aku taruh di link di deskripsinya ya. Ada juga orang yang beragama Muslim tanya aku tentang gimana guys, gimana kau tentang kerjaan di sini, bisa nggak sholat 5 waktu? Oke. Untuk di sini kita jam kerja biasanya kayak gini guys ya. Jam kerjanya kalau orang yang biasa masuknya 8 jam gitu. Kalau dia masuk dari jam 8, terus sekitar jam 9, setengah 10 itu ada break 15 menit. Habis itu makan siang jam 12 itu biasanya setengah jam, itu nggak dibayar. Yang 15 menit itu dibayar. Terus ini ada Joshua lagi naik go-kartnya. Ya pelan-pelan aja Jos. Rem ya. 15 menit dibayar, yang setengah jam nggak dibayar. Itu jam 12 sampai setengah 1 ya. Habis itu jam 3 nanti ada break lagi 15 menit. Nah, itu dibayar. Jadi ada 2 kali break, 2 kali 15 menit break, dan 1,5 jam break yang nggak dibayar. Jadi kalau kita kerja 8 jam itu 7,5 jam yang dibayarnya. Kalau untuk yang teman-teman yang beragama Muslim, mungkin dari pertama kalian harus kasih tahu kalau di sini itu bener-bener apa ya, mereka tuh sangat terbuka. Kalian kasih tahu aja untuk sholat 5 waktu kalian bisa nggak gitu. Bosnya bisa kasih waktu nggak, dan kalian ya tinggal kurang-kurangin aja jamnya guys. Untuk sholat 5 waktu ya, kan biasanya ada sholatnya jam 12, kalian bisa pakai lunch break kalian untuk makan siang sebentar dan untuk sholat sebentar gitu. Jam 3 ya sholatnya lagi, nggak tau lah jamnya ya, tapi ya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau bosnya bisa kasih kalian kemudahan itu ya, kalian tinggal ngobrol aja, tinggal yang penting minta izin di sini. Dan bos di sini tuh mereka tuh mau yang semuanya terbuka guys. Jadi dari pertama kalau kalian sudah kasih tahu mereka, mereka tuh lebih happy dibandingin kalian nanti sudah kerja baru ngomong gitu. Oke. Ini aku sudah mau balik, jadi kita ngobrolnya di mobil lagi. Sekarang mau balik dulu ya, kita mau jemput istri aku, dia lagi ke pesta ulang tahun temennya si Mia, temennya si Eli. Halo guys, telepon istri aku, dia udah siap belum dijemput ya. Kalau belum siap nanti kita kemana dulu ya Jos? Nggak tahu. Halo. Halo, Mas. Udah siap dijemput? Apa? Udah siap dijemput apa belum? Anak-anak masih belum sih. Oh, Masih nggak balik. iya, tapi dah apa lah. Kakek kan tinggal telepon aku aja. Oh, jadi sudah. Oke. Ya? Ya, dadah. Oke, bye. Nah, anak-anaknya masih main guys. Jadi kita balik dulu ke rumah. Habis itu nanti kita jemput dia. Oke. Tinggal tunggu telepon aja kita. Kayak sopir kita hari ini. Dan juga ya guys, konsep tahun 2020 ini vlog aku bakal lebih ngevlog. Aku kayaknya info-info kerja mungkin aku selipin di vlog-vlog aku, tapi nggak gitu terlalu banyak. Aku lebih mau fokusin ke vlog tentang New Zealand dan mungkin juga jalan-jalan, dan juga ada sedikit makan-makan di New Zealand, di kota aku di Christchurch yang sekarang ini. Itu sih konsep yang aku mau bawa di vlog aku ini.
Jadi kalau tentang info kerja kayaknya aku akan bakal kurangi. Memang banyak subscriber aku itu dari orang-orang yang mau cari kerja, tapi masih ada, tapi cuman nggak sebanyak yang biasanya. Mulai tahun 2020 ini aku akan fokus ngevlog dan ngevlog. Oke. Jadi tetap dukung ya guys ya, tetap subscribe, like, komen, dan share. Nanti kita terusin lagi untuk pertanyaan-pertanyaan tentang kerja di New Zealand di tahun 2020. Oke, kita drive dulu, kita balik ke rumah dulu, nanti aku lanjutin di rumah ya.